Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang eskatologi lanjutan ya. Yang video saya sebelumnya kita sudah membahas tentang Millennial Kingdom, kajian 1000 tahun, kemudian tentang Tribulation, yaitu hari penyiksaan. Dan sekarang kita akan membahas tentang kabar baiknya, ya, yaitu rapture, pengangkatan. Kalau kita mau mengerti ya, kenapa ada pengangkatan, karena saya sudah jelaskan sebelumnya, makanya kita harus mengerti tentang kajian 1000 tahun dan tentunya tentang tribulation, yaitu penyiksaan, penyiksaan yang dahsyat. Nah, kenapa orang Kristen itu, kenapa adanya rapture, orang Kristen harus diangkat? Karena ada tribulation, ya. Dan tribulation itu adalah suatu penyiksaan yang besar, yang dahsyat. Kalau di Matius 24 dikatakan penyiksaan yang belum pernah ada terjadi sejak dunia diciptakan. Nah, itu ada seluruh dunia mengalami penyiksaan, penyembelihan manusia, yaitu ya oleh orang-orang guru-guru palsu, oleh iblis, ya, oleh binatang. Nah, itu ada yang terjadi di tribulation. Dan kita sebagai orang yang percaya, ya, masakan kita juga akan mengalami penyiksaan besar itu, di mana ditulis juga penyiksaan yang besar, tribulation itu juga disebut sebagai murka Tuhan, ya. Kalau kita baca di Wahyu 19 ya. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kegeraman murka Tuhan. Ya, tribulation itu adalah murka Tuhan. Apakah kita orang percaya itu akan mengalami kegeraman murka Tuhan yang dahsyat? Nah, kita baca di Roma ya. Roma yang kelima, Roma pasal kelima, Roma 5 ayat yang ke-9, kita baca. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Nah, orang percaya akan diselamatkan dari murka Tuhan. Demikian juga di 1 Tesalonika 1 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya, kita diselamatkan oleh Yesus dari murka yang akan datang. Sekali lagi, jadi orang Kristen tidak mengalami penyiksaan tribulation ini. Jadi itulah kabar baiknya. Nah, di eskatologi ini kabar baiknya adalah kita diselamatkan dari murka Tuhan yang akan datang. Kita juga bisa lihat di 1 Tesalonika 5 ya, ayat ke-9, karena Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Jadi Tuhan menyiapkan kita, menyelamatkan kita itu bukan untuk ditimpa oleh murka Tuhan yang akan datang di dalam tribulation, tidak. Jika orang Kristen pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua masih hidup, ya, berarti itu akan diangkat. Kita akan mengalami rapture. Karena Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka.
Dan ini juga sudah dinubuatkan di Daniel. Kalau kita membaca Daniel 12, Daniel 12 ayat yang pertama kita baca ya. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Sama dengan di Matius 24 ya, ini adalah tentang tribulation. Tetapi ingat, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yang ini barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab ini, ya, kitab kehidupan. Kita akan terluput, sesuai dengan Daniel nubuatkan juga. Orang percaya akan terluput dari masa yang penyiksaan yang besar ini, karena kita tidak ditetapkan untuk menerima murka. Ini seperti 1 Tesalonika 5:9 tadi kita baca ya. Nah, berarti memang kita tidak ditetapkan. Berarti memang Tuhan sudah menetapkan kita untuk tidak menerima tribulation ini. Kita baca lanjut lagi pada Titus ya. Kita baca Titus 2. Titus 2 ayat yang 13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Ya. Jadi kita mempunyai harapan di dalam kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini, yaitu kita tidak akan melewati masa kesulitan, yaitu masa penyiksaan di tribulation. Selama 7 tahun kita tidak mengalami itu, ya. Karena kita tidak ditetapkan untuk menerima murka Tuhan. Jadi sini sebenarnya ayatnya sudah jelas ya mengenai rapture ini, ya. Kenapa adanya rapture itu kita udah tahu dari kita baca ayat-ayat tadi ya, secara singkat kita baca. Anda bisa renungkan kembali di rumah masing-masing ya, apakah benar seperti itu ya, sesuai dengan apa yang tertulis secara harafiah. Seperti itulah yang terjadi di eskatologi di akhir zaman ini. Jadi itu maksudnya kita diadakan, Tuhan mengadakan rapture itu. Kenapa? Yaitu untuk kita dihindarkan dari malapetaka, penyiksaan yang sangat besar. Itulah tujuannya rapture. Nah sekarang bagaimana rapture itu terjadi? Ya, kapan rapture itu terjadi? Tentunya pada akhir zaman. Ya. Bagaimana rapture terjadi? Ya, nah kita akan baca juga di ayat-ayat khusus untuk rapture. Ini banyak sekali ayat-ayat untuk rapture ya. Kalau Arminianism mengatakan bahwa ayat rapture itu cuma satu di 1 Tesalonika itu. Tapi ternyata tidak ya. Kalau kita baca lagi banyak ayat tentang rapture. Ya. Kita baca di Yohanes 14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, bagi kita orang percaya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku di surga. Membawa kembali, aku akan datang kembali dan membawa kamu. Datang kembali ke dunia dan membawa kita. Membawa apa? Rapture, diangkat, dibawa ke atas, ke surga. Ya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi sebenarnya Yohanes 14 ini juga berbicara tentang rapture, tapi banyak sekali pendeta-pendeta ya. Kalau kita perhatikan, kita lihat di YouTube yang berbicara tentang eskatologi, terutama Arminianism, ya. Mereka mengatakan bahwa Yohanes 14 ayat 3 ini adalah bukan rapture, ini adalah akhir zaman. Ya, saya juga percaya ini adalah akhir zaman. Tapi akhir zaman itu kan banyak kejadian-kejadiannya. Kerajaan 1000 tahun, tribulation dan rapture yang mana? Dan ayat ini adalah khusus untuk rapture, sudah sangat jelas. Sebelum kita baca 1 Tesalonika ya, kita baca dulu Matius 24. Kita baca ayat 40-nya dulu ya. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang
Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi akan diangkat, ditinggalkan. Di Matius 24 juga sangat jelas ditulis bahwa akan ada pengangkatan. Nah, itu ayat-ayat yang sebelum ayat yang utama kita akan baca itu 1 Tesalonika. Yohanes dan Matius juga melihat ini, bahwa ini adalah yang akan terjadi di akhir zaman, tentang rapture. Nah, sekarang kita baca masuk di 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dulu yang saya baca. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Seperti yang juga Paulus katakan kepada Titus, di Titus 2 ayat 13. Itu adalah suatu penantian penggenapan yang penuh bahagia. Jadi rapture ini penuh bahagia. Kita akan diselamatkan dari murka Tuhan. Ayat 14-nya, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi jemaat di Tesalonika ini bertanya kepada Paulus, bagaimana mereka, di mana jemaat itu kan mereka sudah ditinggalkan mungkin dari beberapa jemaatnya, orang tua mereka, orang yang mereka kasihi, saudara mereka yang sudah meninggal duluan sebelum Tuhan Yesus datang. Apa yang terjadi dengan mereka? Apakah mereka ini terluput dari pengangkatan, tidak diangkat, atau seperti apa? Nah, ini ayat yang ke-15-nya kita perlu baca lagi ayat ke-15-nya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan itu maksudnya bukan yang lain, itu selain ini adalah bukan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan di sini maksudnya ini adalah sesuatu yang Paulus, penglihatan Paulus, kalau menurut saya ini penglihatan Paulus, yang Tuhan berikan kepada Paulus untuk melihat tentang rapture. Kalau kita baca di 1 Korintus 15, kita baca ayat yang ke-51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Suatu rahasia, kalau bahasa Inggrisnya itu misteri. Di Korintus, Paulus masih mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang rahasia, bahwa kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubah. Ini adalah suatu rahasia yang Paulus katakan di 1 Tesalonika 4 ayat 15 ini adalah penglihatannya Paulus yang Tuhan berikan. Kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-16 sebab pada waktu tanda diberi, ini pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, kalau kita lihat dari ayat 16 ini adalah kedatangan Tuhan. Ini berbeda dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, di mana datang
Tuhan Yesus datang ke dunia, menginjakan kaki di dunia ini, yang Wahyu 14 ayat 1, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang sangat dahsyat. Ya, ini kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sebelum kerajaan 1000 tahun. Ini berbeda dengan ini yang Paulus katakan di Tesalonika ini. Ya. Nah, di Tesalonika ini dikatakan di sini bahwa begitu sangkakala berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati akan lebih dahulu bangkit. Ya, ini cerita yang sangat berbeda. Jadi sebelum ada tribulation, sebelum ada kerajaan 1000 tahun, Tuhan Yesus akan mengangkat orang-orang percaya kepadanya untuk tidak melewati tribulation ini. Jadi ini berbeda dengan ketika Tuhan berdiri di Gunung Sion, berarti Tuhan sudah menginjakan kaki di dunia. Kita baca 17-nya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Yang ketika Tuhan datang terjadinya rapture ini, kita masih hidup, ada orang Kristen yang hidup, mereka akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan orang yang dibangkitkan, orang mati yang dibangkitkan itu, ya, bersama-sama dengan orang yang masih hidup diangkat ke surga dan akan diam selama-lamanya di sana. Ya. Kemudian yang 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun itu dibuat, orang-orang kudus dan orang percaya ini sudah dibangkitkan, Tuhan akan memerintah kerajaan 1000 tahun. Ya, baru setelah itu masuk ke dalam penghakiman yang terakhir, yang kemudian dilanjutkan dengan penciptaan bumi dan surga yang baru, Yerusalem yang baru. Ya. Nah, kita perhatikan ayat 17-nya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Jadi Tuhan itu di atas, ya, di awan, dalam awan, belum menginjakan kaki di bumi, di bukit, di Gunung Sion itu belum. Itu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini untuk mengangkat kita orang percaya untuk dibawa sesuai dengan Yohanes 14 ayat 3 itu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ya. Kita akan diangkat bersama dengan Tuhan, bersama orang yang sudah mati yang dibangkitkan ke surga. Ya, ke dalam awan. Nah, Anda ingat kejadian ketika Tuhan Yesus diangkat ke surga, ya. Kita baca di kisah 1. Ya. Ketika Tuhan Yesus diangkat ke surga, apa yang terjadi? Saya baca 9-nya dulu. Sesudah ia mengatakan demikian, Tuhan Yesus mengatakan, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya. Ya, dari pandangan mereka, awan menutupnya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, ya, seperti kamu melihat dia naik ke surga, dengan cara yang sama. Ya, ayat 9-nya menutupnya dan dari pandangan mereka, ya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka, awan. Ya. Jadi Tuhan Yesus menunggu di awan-awan dan kita menyongsong dia di awan-awan. Ya, dia belum datang ke dunia. Jadi kejadiannya sama seperti yang
ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia akan datang dengan cara yang sama, mengangkat kita untuk meluputkan kita dari tribulation, penyiksaan yang sangat dahsyat, karena kita tidak ditetapkan untuk menerima murka, ya. Karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan, bukan ditetapkan untuk menerima murka. Nah, kalau kita kembali lagi di 1 Tesalonika, ya, saya ingin mengatakan sesuatu juga nih. Di 1 Tesalonika ayat yang ke-16, ya. Jadi mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, ya, akan dibangkitkan terlebih dahulu. Jadi orang yang mati ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, orang yang mati itu akan dibangkitkan terlebih dahulu. Nah, ini yang disebut dengan kebangkitan pertama, ya. Di Wahyu 20 ayat 5 sampai 6 kalau kita mau baca, ya. Wahyu 20 ayat 5 sampai 6 itu adalah kebangkitan pertama. Berbicara soal kebangkitan, kebangkitan itu adalah selalu berbicara tentang bangkitan tubuh secara fisik, daging dan darah ini adalah dibangkitkan dari mati, ya. Kalau membangkitkan itu selalu bicara tentang tubuh, ya. Karena apa? Karena roh itu tidak bisa dibangkitkan, roh itu tidak pernah mati. Ya, mati itu adalah tubuh, roh itu adalah hidup selamanya, ya. Bisa selamanya di surga atau selamanya di neraka, yaitulah roh. Roh tidak bisa mati, akan hidup selamanya. Yang mati itulah tubuh, yang perlu dibangkitkan itu adalah tubuh. Jadi kita mengalami kebangkitan yang pertama, ya. Dan demikian juga orang-orang yang tidak percaya juga mengalami kebangkitan juga. Jadi kebangkitan pertama untuk orang benar, orang-orang yang tidak percaya juga mengalami kebangkitan, yaitu kebangkitan untuk orang-orang yang tidak percaya. Kita baca saja di Wahyu 20, ya, untuk jelasnya. Wahyu 20 ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu, ya. Jadi ini orang-orang yang bangkit sebelum masa 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama, ya, yang tadi saya bacakan. Jadi orang-orang yang dibangkitkan sebelum masa 1000 tahun ini adalah kebangkitan yang pertama buat kita, ya. Ayat yang ke-6, berbahagialah dan kuduslah ia mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama, karena kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Ya, inilah kebangkitan pertama. Dan ayat 5 menjelaskan bahwa orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit. Jadi setelah masa 1000 tahun itu berakhir, baru dibangkitkan orang-orang yang mati yang tidak percaya itu dibangkitkan. Untuk apa? Untuk mereka diadili di dalam pengadilan yang terakhir, ya, hukuman terakhir. Itulah untuk diadili. Jadi kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Ini juga adalah kebangkitan pertama buat mereka yang tidak percaya. Tidak ada kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama juga buat orang yang percaya. Orang yang tidak percaya maksudnya. Orang yang percaya dibangkitkan, ya, untuk langsung ke surga, untuk memerintah kerajaan 1000 tahun. Orang yang tidak percaya dibangkitkan untuk diadili, ya, menerima pengadilan yang terakhir. Maka di sini dikatakan berbahagialah orang yang mendapatkan kebangkitan yang pertama, orang-orang percaya. Jadi kita tidak jadi kematian yang kedua itu tidak berkuasa lagi atas kita. Kematian yang kedua itu adalah kematian di dalam neraka yang untuk selama-lamanya, itulah kematian kedua. Kita tidak mengalami kematian yang kedua, kita hanya mengalami kematian yang pertama, yaitu di dunia ini, kematian tubuh, ya. Disebut kematian kedua, ya, roh itu sebenarnya tidak benar-benar mati. Kematian kedua karena ya mati di neraka, gitu. Karena kita hidup di surga, maka mereka disebut mati di neraka. Tapi mereka hidup selamanya juga di neraka, maksudnya itu, ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan rapture, ya. Kita sudah tahu sekarang rapture, sudah mengerti sekarang apa gunanya rapture dan bagaimana rapture itu terjadi, ya. Dan semuanya itu jelas dikatakan di Alkitab, dan kita tidak bisa melupakan, ya, rapture ini dan tribulation, karena semua jelas dikatakan di Alkitab. Dan
menurut saya ya, inilah pengajaran tentang eskatologi yang sangat mendekati dengan Alkitab. Karena semua kejadiannya, rapture, ya, kejadian pengangkatan, kejadian tribulation, penyiksaan, dan kerajaan 1000 tahun itu semuanya dimasukkan di dalam bagian, di dalam pengertian kita tentang eskatologi. Yaitu berarti kita adalah, kalau Anda mengerti tentang ini, berarti ini adalah premillennialism dan pre-tribulation. Pre-tribulation, Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kita. Premillennialism, Tuhan datang yang kedua kali sebelum kerajaan 1000 tahun, ya, yaitu mengikat iblis dan membunuh binatang dan nabi-nabi palsu, mengikat iblis. Kemudian ada kerajaan 1000 tahun. Jadi seperti itulah kronologisnya akhir zaman. Ya, inilah menurut saya yang paling mendekati Alkitab. Karena semuanya kita masukkan ke dalam eskatologi. Ya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kalau Anda mempunyai eskatologi yang berbeda ya dengan ini, saya tidak mengatakan sesat karena ini adalah suatu nubuatan yang tidak bisa kita cermati, yang sangat sulit buat manusia untuk mengetahui secara detail tentang, karena ini belum terjadi ya, karena nubuatan. Ya. Kita tidak bisa mengobservasi seperti ayat-ayat yang memang sudah terjadi. Ya, kita bisa melihat dari sejarahnya. Kalau ini adalah sesuatu yang sulit, ya, apapun pendapat Anda tentang eskatologi tidak akan membawa Anda ke dalam kesesatan, kecuali Anda tidak percaya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita semua orang Kristen percaya. Orang Kristen bukan orang aliran sesat ya. Orang Kristen yang benar ya, percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Dan di Matius dikatakan berjaga-jagalah. Ya, kapan Tuhan Yesus datang? Seperti pencuri di malam hari. Ya, jadi kita harus tetap berjaga-jaga. Ya, tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Kemungkinan besok, 2 hari lagi, mungkin 1 jam lagi, mungkin 1000 tahun lagi. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Ya, kita harus tetap berjaga-jaga. Tetap hidup di dalam Kristus, tetap hidup di dalam firman-Nya. Kita melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Itulah yang harus kita lakukan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua. Ya. Saya rasa cukup sekian dari saya tentang eskatologi ini. Berarti sudah lengkap ya. Ikuti terus video-video saya selanjutnya. Kemungkinan ya, minggu depan saya akan berbicara tentang, karena ini ada sangkut pautnya, bicara tentang ketika kita meninggal, ya, mati, orang Kristen itu apa yang terjadi, ya, orang tidak percaya itu apa yang terjadi. Nah, itu yang akan saya bicarakan nanti di minggu depan. Ya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Amin.